Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani Nugroho Putri, NIM belakang 018. Kali ini saya akan menjelaskan materi pada minggu keempat tentang proses pengambilan keputusan. Nah, pada proses pengambilan keputusan ini saya menggunakan contoh dari perusahaan Netflix. Sebelum memasuki overview pada perusahaan Netflix, saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan sebagai suatu proses, yang mana pengambilan keputusan ini merupakan proses mengevaluasi dari berbagai alternatif yang berhubungan dengan tujuan individu atau organisasi. Pengambilan keputusan ini erat dikaitkan dengan upaya untuk memecahkan masalah atau potensi masalah yang dihadapi seseorang atau organisasi. Nah, komponen proses itu merupakan fungsi dari pengambilan keputusan. Nah, fungsi dari pengambilan keputusan sendiri sangatlah berkaitan dan saling bergantung pada proses yang sangat dinamis dengan beberapa subprosesnya. Nah, untuk selanjutnya, langkah-langkah dari pengambilan keputusan sendiri itu apa sih? Yang pertama adalah setting managerial objective, yang kedua search for alternatives, yang ketiga yaitu evaluate alternatives, yang keempat yaitu make choice, dan yang kelima implementation choice, dan yang terakhir adalah follow up and control. Selanjutnya terdapat sejarah dari Netflix itu sendiri, yang mana Netflix ini merupakan salah satu jasa penyewaan film online yang paling terkenal di dunia. Netflix ini didirikan oleh Reed Hastings pada Agustus tahun 1997 sebagai layanan sewa konvensional dengan penawaran online, dan setahun kemudian meluncurkan situs netflix.com. Nah, netflix.com ini juga digunakan untuk menjualkan DVD. Nah, pada tahun 1999 Netflix ini menawarkan penyewaan film yang tak terbatas dengan biaya bulanan yang cukup terjangkau. Hanya butuh beberapa waktu, sekitar 3 tahun, untuk membuat Netflix menjadi perusahaan terbuka dengan 600.000 pelanggan di Amerika Serikat. Menginjak tahun 2000, Netflix mulai memperkenalkan gagasan baru berupa sistem rekomendasi film. Salah satu langkah besar yang dilakukan Netflix adalah dengan membuat penawaran umum perdana di tahun 2002 berupa IPO dengan berada di bawah tiket NFLX. Hasilnya pada tahun 2005 anggota Netflix pun bertambah menjadi 4,2 juta orang. Pada tahun 2006, Netflix menghadapi perkembangan video streaming dan download pada PC secara perangkat mobile. Perkembangan zaman seperti komputer, pemutar video, portable MP3, dan telepon menjadi pilihan masa kini untuk menonton acara TV yang didownload dan film, terutama di kalangan penonton muda. Sehingga pada tahun 2007 Netflix mulai merilis fitur baru yaitu Watch Now, yang merupakan layanan streaming yang memungkinkan seseorang menonton acara TV dan film-film di komputer pribadinya. Tidak hanya itu, perusahaan ini juga mulai mengadakan kerjasama dengan perusahaan elektronik yang bertujuan agar layanan streaming ini dapat dinikmati melalui perangkat apa saja. Sehingga dengan perkembangan yang sangat pesat ini, layanan Netflix dapat disediakan di setiap negara di dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai setting managerial objective, yang mana ini tuh merupakan langkah-langkah dari proses pengambilan keputusan. Nah, setting managerial objective ini terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi pada organisasi. Seperti mengapa masalah itu terjadi, di mana, dan akibat apa yang dialami oleh perusahaan tersebut. Nah, pada kasus Netflix ini menjelaskan bahwa beberapa tahun lalu di dunia ini itu hanya memiliki kabel TV atau TV saluran. Lalu pada tahun 1997 Netflix ini mulai menjelajahi gelombang internet streaming, film, dan acara TV yang terjangkau. Pada tahun 2019 Netflix menjadi raja streaming dengan 87% penonton, namun Netflix tetap memiliki pesaing lain seperti Prime Video dengan 53% penonton,
Hulu dengan 42% penonton yang berlangganan di sana, serta Disney, Apple, dan NBC. Mereka sama dengan Netflix dengan menawarkan berlangganan secara mudah dan harga yang terjangkau. Selanjutnya, terdapat search for alternatives. Nah, pada tahap ini tuh merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil. Pada kasus yang kita bahas kali ini yaitu kasus Netflix yang mengubah strateginya karena adanya industri persewaan film yaitu Blockbuster Inc. yang mendominasi dan adanya beberapa ancaman dari pesaing yang memiliki pendapatan lebih dari 3 miliar US dollar. Namun, bisnis Netflix ini cukup menarik perhatian para pelanggannya karena mereka itu berfokus pada penyediaan persewaan unik yaitu secara online, bebas pengiriman, tidak ada jatuh tempo dan biaya akhir, dan rekomendasi film yang sesuai dengan kesukaan pelanggannya. Sehingga Netflix ini dikenal sebagai pasar yang tepat dalam pengembangan usahanya. Selanjutnya yaitu Evaluate Alternatives, yang mana pada tahun 2005 industri persewaan film memiliki lebih dari 6 juta pelanggan di Amerika dan Eropa. Dan pada tahun 2006 jumlahnya meningkat hingga mencapai 8 juta pelanggan. Netflix juga mengadakan kerjasama dengan berbagai perusahaan untuk mendukung program VOD, yaitu Video on Demand, yang mana salah satunya yaitu Apple yang dapat melihat film dari Apple TV. Akan tetapi, Walmart yang juga bergabung dalam perusahaan pesaing bisnis streaming ini pada tahun 2007, dia membuat sendiri bisnisnya dan memiliki studio. Sehingga saat ini Walmart juga menawarkan 3.000 judul film untuk dibeli dengan harga sekitar 14,88 US dollar hingga 19,88 US dollar. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu Make Choice. Tahap ini dilakukan pemilihan terhadap berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan atau dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Pada kasus Netflix yang dibahas kali ini, terdapat beberapa pesaing dari perusahaan dengan merek yang lebih unggul dan lebih menarik bagi pelanggannya, sehingga hal tersebut membuat Netflix sulit untuk bersaing pada tingkat harga yang ada dan pada struktur tingkat harga yang rendah di masa depan. Netflix perlu menawarkan layanan yang bersaing secara efektif. Dalam menghadapi persaingan tersebut, Netflix sendiri memiliki beberapa alternatif untuk mempertahankannya dengan memperbaiki sarana infrastruktur yang sudah ada, misalkan distribusi, dan juga meningkatkan aspek manajerial klien dan sumber daya keuangannya, atau melakukan sebuah inovasi terkait produknya dalam skema bisnis yang dijalankan. Karena keduanya itu sama-sama penting untuk penunjangan keberlangsungan bisnis dari Netflix itu sendiri, Netflix juga mengembangkan bisnisnya dengan mengakuisisi atau merger terhadap beberapa industri perfilman untuk meningkatkan bisnisnya. Selanjutnya yaitu Implementation Choice. Pada tahap ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perencanaan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Setelah menyusun beberapa alternatif untuk menghadapi persaingan di industri persewaan perfilman seperti Blockbuster Inc., Prime Video, Hulu, Disney, Apple, dan NBC, Netflix memilih untuk menciptakan inovasi baru pada skema bisnisnya, di mana Netflix menawarkan layanan streaming perpustakaan film. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai follow up and control, yang mana layanan terbaru yang dibuat oleh Netflix didukung dengan kapasitas perpustakaan film, penyebaran koneksi broadband, dan dapat diakses melalui PC atau smartphone masing-masing. Nah, Netflix memberikan daya tarik yaitu biaya paket streaming hanya dengan setengah harga dari penyewaan DVD. Selain itu, Netflix juga membangun industri content production dan juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan untuk mendukung program VOD atau Video on Demand, di mana Netflix bisa mengetahui jenis film apa yang diminati oleh pelanggannya
Dan Netflix juga berupaya untuk menyediakan film yang similar untuk direkomendasikan kepada pelanggannya. Nah, semua hal ini tuh dilakukan untuk meningkatkan fitur layanan streaming dari Netflix sendiri dan juga kepuasan pelanggan dalam menggunakan layanan streaming Netflix. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Pagi-pagi makan tomat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.